Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Raka. Pada video kali ini teman-teman akan belajar bareng sama aku nih. Nah, pada video kali ini teman-teman itu akan belajar tentang perintah dasar yang ada di dalam Linux. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung mulai aja. Perintah yang akan kita pakai pertama itu adalah sudo ya teman-teman. Sudo. Nah, apa sih perintah atau sintaks sudo ini? Sudo adalah sebuah sintaks untuk menjalankan perintah yang memerlukan hak akses administrator bagi user non-root ya teman-teman. Jadi saat kita masuk pertama kali, kita ini hanya sebagai user biasa. Nah gimana sih caranya biar kita ini berubah menjadi user root, bukan user biasa? Nah caranya itu kita perlu menambahkan sintaks SU. Wah sintaks apaan lagi tuh? Sintaks SU memungkinkan kita untuk menjalankan program di shell saat ini sebagai user lain. Seperti itu. Dengan kata lain, dengan gabungan antara sudo dan su membuat kita yang awalnya itu adalah user biasa menjadi user root ya teman-teman. Nah kayak gitu. Nah kita udah masuk nih. Untuk sintaks selanjutnya, di sini kita akan mencoba yaitu adalah sintaks cd ya teman-teman. Sintaks ini memungkinkan user untuk berpindah direktori satu ke direktori yang lainnya, dari direktori satu ke direktori lainnya kayak gitulah. Nah, sebagai contoh nih, apabila di sini saya mengetikkan cd spasi titik titik, maka ini akan membuat kita yang awalnya berada di direktori inner corp kembali ke direktori home ya, teman-teman. Kita bisa lihat 3 2 1. Nah, kita udah balik lagi nih ke direktori home ya teman-teman. Dan pada directory home ini, kita di sini akan mencoba untuk menambahkan sebuah folder baru dan 2 buah file baru ya. Nah, cara untuk menambahkan folder itu adalah dengan teman-teman mengetik mkdir. Lalu teman-teman tuliskan nama foldernya apa ya teman-teman. Folder itu direktorinya. Jadi di sini kita mau nambahin direktori dan teman-teman itu menggunakan sintaks mkdir. Nah, untuk nama foldernya itu bebas ya, terserah teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan nama folder yaitu adalah tes. Nah, kita langsung klik enter. Nah, ketika udah kayak gini, ini udah masuk ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya kita ingin membuat sebuah 2 buah file. Kenapa 2 buah file? Karena di sini untuk membuat sebuah file ini ada 2 tipe ya teman-teman, ada 2 cara. Yaitu bisa menggunakan syntax touch dan juga bisa menggunakan syntax nano. Bedanya apa sih antara syntax touch dan syntax nano itu? Syntax touch adalah memungkinkan kita untuk membuat sebuah file yang kosong. Jadi dalam file itu tuh benar-benar kosong, nggak ada isinya. Sedangkan sintaks nano adalah sintaks yang berfungsi untuk menambahkan file yang memiliki type edit text ya. Jadi ketika sudah menuliskan ya, kita cobain dulu untuk touch ya. Ketika kita menggunakan sintaks touch, nah teman-teman langsung tulisin aja nama filenya apa. Saya misalkan tes2. Misalkan saya nulis tes2, lalu saya klik enter dan itu udah masuk ya, filenya udah masuk. Lalu berikutnya kita akan nyoba pakai sintaks nano. Bedanya apa? Kita coba lihat ya. Kita tulis nano dengan namanya itu adalah teks3. Kita langsung klik enter dan kita lihat apa yang terjadi. Voila. Setelah kita mengklik atau menuliskan sintaks tersebut, kita akan dibawa ke dalam editor teks atau teks editor yang sudah disediakan, dan di sini teman-teman bisa nulis teks yang ingin dituliskan sama teman-teman. Nah, kita sebagai contoh, kita tuliskan selamat datang. Ini adalah sintaks nano. Nah, udah beres nih. Kan teman-teman pengen balik lagi sekaligus pengen nge-save juga kan dari yang udah di-inputin ini gitu kan. Yang udah di-inputin ini teman-teman pengen nge-save dan juga pengen balik lagi tuh ke tampilan sebelumnya. Kayak gitu. Gimana caranya? Yaitu dengan sebenarnya udah dikasih tahu di sini. Yaitu dengan cara ctrl-x. Nah, setelah ctrl-x kita langsung pilih yes untuk save. Udah pilih yes dan setelah itu teman-teman bisa langsung klik enter dan teman-teman akan kembali lagi ke halaman sebelumnya. Nah, di sini apabila teman-teman ingin melihat hasil teks yang tadi teman-teman sudah inputkan atau sudah tuliskan, teman-teman bisa langsung menggunakan sintaks chat. Nah, kita pakai sintaks chat atau cat. Ya gitulah bacanya ya, teman-teman. Pada sintaks chat ini itu memungkinkan kita untuk menampilkan sebuah teks yang tersimpan di dalam
suatu file ya teman-teman. Seperti itu. Nih kita coba ya, tulis dengan teks 3. Soalnya kita barusan habis nginputin di teks 3 kan. Jadi kita panggil biar kita lihat outputnya akan seperti apa. Kita klik enter. Dan malah tertampillah, selamat datang, ini adalah Syntax Nano. Nah di sini sudah tertampil kan ya teman-teman outputnya. Yang dimana tadi sebelumnya kita juga udah nginputin sama seperti ini. Dan ini dia outputnya. Dari tadi kan kita udah nih ya buat bikin folder sama filenya. Terus kita kan pasti pengen lihat nih si file ini atau si folder ini udah masuk atau belum. Nah untuk memeriksa hal tersebut teman-teman bisa menggunakan Syntax ls. Syntax ls. Nah kita coba langsung ya, klik enter. Dan di sini ketika teman-teman udah menuliskan Syntax ls, maka akan tertampilkan folder dan filenya. Nah, gimana tuh cara ngebedain antara mana yang folder atau directory gitu dan juga mana yang file? Nah, gampang teman-teman. Kalau yang directory itu udah pasti warnanya biru ya. Sedangkan yang file itu warnanya putih. Gitu teman-teman. Lalu, jika teman-teman pengen melihat dengan tampilan yang lebih terstruktur dan lebih detail, teman-teman bisa menambahkan min l setelah ls-nya ya. Kita coba ketikkan ls min l. Nah, di sini ketika teman-teman enter, akan tertampilkan file dan juga folder secara terstruktur dan juga secara detail ya teman-teman. Nah, seperti yang di sini ini dibuat di tanggal 7 Agustus gitu. Nah, ini nama folder directory-nya, di sini juga nama filenya, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita bisa melihat isi directory tersebut, isi dari directory home, dan apabila teman-teman nih ada yang merasa nama filenya atau nama directory-nya masih kurang cocok, maka teman-teman bisa mengganti nama file atau directory-nya tersebut dengan menggunakan syntax nv ya teman-teman. Lalu nama dari foldernya, misalnya nama dari folder atau filenya ya. Misalnya kita di sini memilih contoh ya, kita memilih contoh. Kita ketikkan nama directory-nya, contoh, lalu kita ketikkan nama yang pengen rename-nya atau digantinya gitu. Itu adalah kita misalkan contoh, kita singkat gitu ya. Yang awalnya panjang kayak gini jadi kita singkat. Nah, kita klik enter. Oke, itu udah tersimpan ya teman-teman. Seperti yang tadi kita lakukan, untuk melihat hasilnya kita tinggal ketik ls. Dan apakah sudah terganti? Ternyata sudah terganti ya teman-teman. Nah, itu dia caranya untuk teman-teman apabila pengen mengganti atau merename nama file atau folder. Nah, ini kita coba contohin lagi ya untuk nama filenya. Teman-teman klik nv, lalu teman-teman pilih nama filenya, misalkan test. Nah, saya pengen ganti jadi testing. Maaf, kita ganti jadi testing, lalu kita klik enter. Dan kita coba cek di ls, apakah sudah terganti atau belum. Testing sudah terganti ya teman-teman ya. Tuh. Lalu untuk selanjutnya kita akan coba untuk menghapus file dan folder. Nah, untuk sintaksnya sendiri ini masing-masing berbeda ya teman-teman. Yaitu dengan menggunakan sintaks rm untuk file. Jadi kita ketikkan misalkan rm, lalu teman-teman ketikkan nama filenya, yaitu misalkan test. Kita misalkan testing ya. Tadi kita udah ganti jadi testing, dan kita klik enter. Ini untuk file ya. Nah, coba kita lihat apakah testing sudah menghilang. Di sini testing masih ada ya, teman-teman. Di sini testing masih ada. Dan kita klik lihat, dan di sini testing sudah tidak ada. Nah, itu untuk menghapus file ya, teman-teman. Nah, gimana caranya untuk menghapus folder? Kita coba, yaitu dengan rm clear. Di sini kita coba pilih, yaitu kita mau coba hilangin nih uji coba 2. Kita coba hilangkan dengan spasi uji strip coba 2. Dan ternyata nggak bisa teman-teman. Oh salah ya teman-teman, salah rmdir. Jadi kita akan menggunakan rmdir. Maaf ya teman-teman, salah. Nah jadi ketika teman-teman salah, itu teman-teman akan diberitahu langsung ya tuh kesalahannya di mana dan jawabannya atau kemungkinan yang benar itu seperti apa nih. Langsung dikasih tahu ya teman-teman. Jadi kita tulis rmdir uji strip coba 2 dan kita klik enter. Wah nggak bisa nih karena si uji coba 2 ternyata masih bukan masih ada, tapi si foldernya ini tuh berisi ya teman-teman, ada isinya gitu, nggak kosong. Jadi si rm dan rmdir ini itu hanya bisa menghapus file ataupun folder yang kosong, jadi yang bukan ada isinya ya teman-teman. Langsung coba kita coba ya, kita cari file yang folder yang kosong, yaitu adalah directory testing. Nah kita coba ya, rmdir lalu testing. Kita coba klik dan dia langsung hapus ya teman-teman. Dan kita lihat
Apakah dia beneran sudah terhapus? Yap, betul sekali, sudah terhapus ya teman-teman. Nah, gimana? Kan berarti muncul pertanyaan ya, gimana caranya ngapus file atau folder yang ada isinya, gitu kan? Yaitu dengan cara teman-teman mengetikkan rm min r. Nah, kita coba ya. Yang awalnya uji strip coba 2. Tadi kan di uji coba 2 ini nggak bisa nih, karena ada isinya, karena nggak kosong gitu. Nah, kita coba ini pakai rm min r. Kita coba enter. Dan kita lihat apakah uji coba 2 masih ada atau enggak. Dan ternyata udah kehapus ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman, jika teman-teman pengen menghapus folder yang masih ada isinya. Berikutnya, kita akan coba untuk mengcopy sebuah folder. Cuman nih ya teman-teman, tapi sebelum kita mulai coba untuk copy folder, ini kan udah panjang nih ya. Gimana kalau misalnya kita bersihin dulu nih si layarnya ini? Kita coba bersihin yaitu dengan menggunakan sintaks yang namanya adalah clear. Dan kita ketika klik enter, dan voila, udah bersih lagi ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman tenang, gak usah takut, karena clear ini tuh cuman membersihkan yang ada di tampilannya aja gitu, di outputnya. File-file atau directory yang teman-teman tadi udah bikin itu masih tetap kesimpan, aman kok, aman, tenang. Oke, kita langsung lanjut aja. Kita tadi mau coba untuk copy file dan ataupun folder ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya? Yaitu menggunakan untuk folder itu menggunakan cp min r. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu foldernya ya, biar kita bisa tahu before after. Nah, kita di sini udah lihat. Nah, kita bikin dulu cp min r. Nah, habis itu kita taruh nama foldernya. Nama foldernya itu kita pengen duplikat yang, atau nama direktorinya itu yang kita pengen duplikat adalah uji coba kali ya. Nah, kita coba tambahin lagi gitu, uji coba. Dengan cara tulis seperti ini, terus jangan lupa garis miring, lalu teman-teman tambahin uji strip coba 2. Kita pengen balikin lagi nih uji coba 2. Dan kita klik enter. Dan apakah masuk? Maaf, apakah masuk? Kita klik. Dan ternyata sudah kembali masuk ya teman-teman. Tuh. Lalu gimana caranya nge-copy file? Tadi kan udah nih folder atau direktorinya, kita coba copy filenya. Yaitu dengan cara cp ya teman-teman. Jadi nggak perlu pakai min r lagi. Kita langsung pakai cp terus nama filenya. Nama filenya itu adalah misalkan di sini tinggal sisa 1 ya file ya. Jadi kita coba teks 3. Nah, kita tambahin lagi nih. Berarti teks 4. Lalu klik enter. Apakah sudah tertambah? Kita lihat. Dan ternyata sudah ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oh iya teman-teman, sama ini nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih detail tentang ini tuh, si CP ini tuh bisa gunaannya kayak gimana aja, terus bisa apa aja gitu. Nah, teman-teman bisa pakai min help ya. Nah, ini bisa membantu teman-teman buat nanti bakal dikasih tahu nih isinya tuh apa aja gitu, kegunaannya tuh apa aja, bagaimana cara menggunakannya, terus ada fitur-fitur apa aja di dalam situ kayak gitu. Nah, kita coba tambahin ya maaf cp misalnya sebagai contoh min help, dan di sini akan tertampil tuh bahwa si min help ini kalau misalkan dipakein min a itu kan ini itu dikasih penjelasannya teman-teman, detail seperti itu. Sama halnya nih, misalkan kita pilih rm terus min help, dan di sini juga bakal dikasih tahu tuh. Kita kembaliin lagi, kita clear lagi. Nah, berikutnya apabila tadi teman-teman pengen lihat nih, jadi itu historinya kita udah pakai sintaks apa aja sih gitu kan. Nah, kalau teman-teman pengen lihat itu bisa teman-teman langsung klik aja, sintaksnya itu adalah history, dan teman-teman langsung klik enter, dan maka akan tertampilkan history teman-teman tadi itu udah pakai sintaks apa aja seperti ini. Oke teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, terus mencoba, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.